Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, siapkan hati dan emosi kalian. Karena hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas kesabaran dan pengorbanan seorang istri. Pernahkah kalian membayangkan, di saat kita harus berkorban menjual satu-satunya peninggalan berharga, justru disitulah sebuah rahasia gelap yang menghancurkan terungkap? Sebuah cincin pernikahan yang seharusnya menjadi simbol cinta abadi, ternyata hanyalah sebuah tiruan murahan, sementara yang aslinya sudah berpindah tangan pada wanita lain. Inilah kisah tentang Aina, yang terpaksa menjual cincin pernikahannya demi melunasi cicilan rumah mertua yang menunggak, dan bagaimana sebuah kejujuran dari pemilik toko emas, Pak Jaya, mengubah seluruh hidupnya. Saksikan bagaimana Aina mengubah pengkhianatan menjadi mahkota kebebasan sejati. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Mari kita mulai kisah yang akan membuat kalian tercengang ini. Aina menghela napas panjang, tarikan napasnya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban bertonton sendirian. Pukul 12 malam, rumah terasa sunyi, tetapi keheningan itu justru menusuk. Di sampingnya, Banyu, suaminya, sudah pulas tertidur, wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang tahu bahwa bahtera rumah tangga mereka sedang diambang badai. Banyu baru saja kembali dari rumah ibunya, Burina, membawa kabar buruk terbaru yang lagi-lagi dilimpahkan ke pundak Aina. Sudah 6 bulan ini, hidup Aina terasa seperti berada di atas pecahan kaca. Semuanya berawal dari keputusan Banyu untuk mengambil alih cicilan rumah Burina di pinggiran kota. Awalnya, Banyu berjanji akan mengatur semuanya, tetapi hanya 2 bulan berjalan, ia mulai berkeluh kesah. Aina, yang memang berhati lembut dan tidak tega melihat Banyu tertekan, menawarkan diri untuk membantu. Sayangnya, bantuan itu berujung pada pengambil alihan tanggung jawab penuh. Banyu tiba-tiba didiagnosis menderita sakit misterius yang tak kunjung sembuh, membuatnya sering bolak-balik berobat dan tidak bisa bekerja secara maksimal. Aina tahu itu aneh. Hasil pemeriksaan dokter selalu baik-baik saja, tetapi Banyu dengan meyakinkan menampilkan raut wajah paling menderita, didukung penuh oleh Burina yang selalu siap menjadi pembela putranya. Nak, kamu itu menantu yang tidak tahu diuntung. Kamu harusnya bersyukur suamimu sudah mau menikahimu. Sekarang, ganti rugi semua dengan melunasi cicilan rumah kami. Ini sudah tanggung jawabmu juga sebagai menantu. Begitulah cercaan rutin Burina setiap kali Aina datang ke rumahnya. Burina tidak pernah benar-benar menyukai Aina. Di mata Burina, Aina adalah wanita dari keluarga biasa, tidak selevel dengan standar kekayaan dan kemewahan yang diimpikannya untuk Banyu. Sejak awal pernikahan, Burina tidak pernah berhenti membandingkan Aina dengan mantan-mantan kekasih Banyu yang semuanya dari kalangan berada. Lihatlah dirimu, Aina, pakaianmu selalu sederhana. Kamu itu tidak bisa mengangkat derajat Banyu. Kalau saja Banyu dulu menikah dengan Citra, anak konglomerat itu, kami tidak akan pernah pusing soal cicilan. Burina pernah berbisik pedas di telinga Aina saat pesta ulang tahunnya, membuat hati Aina perih tak terkira. Aina hanya diam, memilih untuk menelan kepahitan itu demi menjaga kedamaian rumah tangga. Kini, masalah itu bukan lagi sekadar cicilan biasa, tetapi sudah menjadi ancaman nyata. Selembar surat tebal berwarna putih gading tergeletak di meja rias, di samping foto pernikahan mereka yang terlihat ironis. Surat itu baru datang sore tadi, dibawa oleh Banyu yang tampak lesu, tetapi matanya menghindari tatapan Aina. Isi surat itu adalah peringatan resmi ketiga dari bank, sebuah ancaman sita yang gamblang dan tidak bisa ditawar lagi. Cicilan rumah Burina sudah menunggak selama 4 bulan berturut-turut. Jumlah tunggakan itu mencapai puluhan juta, ditambah denda yang membengkak. Bank memberi batas waktu hanya 7 hari. Jika dalam 7 hari uang tidak masuk rekening, mereka akan langsung melakukan penyitaan. Bagaimana, Mas? Kamu bilang kamu akan atur semuanya. Kita sudah jual motor, perhiasan emas biasa milikku juga sudah habis. Gaji kita berdua tidak cukup untuk menutup ini semua dalam 7 hari, kata Aina lirih malam itu, saat Banyu baru pulang. Banyu hanya merespons dengan erangan pelan. Aku pusing, sayang.
Sakitku kambuh lagi. Aku harus bolak-balik ke dokter. Aku sudah coba pinjam kemana-mana, tapi tidak ada yang mau. Kamu pasti bisa mencari jalan keluar, kan? Demi ibu, Aina. Demi ibu. Mendengar kata, demi ibu, hati Aina mencelos. Ia tahu itu adalah kartu mati yang selalu dimainkan Banyu. Banyu selalu berlindung di balik rasa sayangnya yang berlebihan pada Burina, membuat Aina merasa egois jika menolak. Pagi menjelang. Aina bangun dengan kepala yang terasa dihantam palu godam. 7 hari. Waktu yang sangat singkat untuk mencari uang sebanyak itu. Ia adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan kecil, gajinya lumayan, tetapi sebagian besar sudah tersedot untuk biaya hidup, biaya berobat Banyu yang tak jelas, dan menutupi cicilan Burina sebelumnya. Aina duduk di tepi ranjang, menatap Banyu yang masih tidur. Tiba-tiba, matanya tertuju pada laci kecil di meja samping tempat tidur. Ia membuka laci itu dan mengambil sebuah kotak beludru merah tua. Di dalamnya, terbaring seutas cincin berlian yang dikenakan Aina saat pernikahan. Cincin itu bukan pemberian Banyu saat melamar. Cincin itu adalah harta peninggalan ibunya, yang selama ini selalu ia jaga dan ia yakini sebagai perhiasan berlian biasa yang nilainya tidak seberapa, tetapi memiliki nilai sentimental yang tak terhingga. Ibunya pernah berkata, "Jual ini hanya jika kamu benar-benar terdesak. Nak, ini adalah simbol kekuatan, bukan kemewahan." Aina tidak pernah membayangkan hari itu akan tiba. Menjual cincin ini terasa seperti mencabut akar terakhir kenangan dari almarhum ibunya. Namun, surat dari bank itu terlalu menakutkan. Ancaman Sita itu berarti bukan hanya Burina yang akan kehilangan tempat tinggal, tetapi nama Banyu sebagai penjamin juga akan rusak. Dan Aina tidak mau melihat Banyu semakin terpuruk dalam sakitnya. Air mata Aina menetes, jatuh di atas permukaan cincin berlian itu, membuatnya berkilauan sesaat di bawah cahaya lampu tidur. "Maafkan aku, Bu," bisiknya pelan, sambil menggenggam erat cincin itu di tangannya. Aina memutuskan untuk merahasiakan niatnya ini dari Banyu. Jika Banyu tahu, ia pasti akan melarang, bukan karena khawatir akan cincin itu, melainkan karena ia tidak ingin Aina tahu betapa terdesaknya mereka. Banyu selalu ingin terlihat kuat, meskipun kepura-puraan itu kini sudah tidak lagi meyakinkan Aina. Sore harinya, setelah pulang kantor, Aina berpakaian sederhana, menutupi cincin itu di dalam dompet kecilnya. Ia menolak ajakan Banyu untuk makan malam di luar dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaan kantor yang mendesak. Banyu tidak curiga, ia hanya mengangguk lemas dan kembali berbaring. Aina mengendarai motor tuanya menuju pusat kota. Ia tidak ingin pergi ke toko emas biasa di dekat rumah. Ia ingin toko yang terpercaya, yang berani memberikan penilaian jujur. Akhirnya, ia tiba di depan toko emas Nugraha, salah satu toko emas tertua dan paling dihormati di kota itu, yang terkenal dengan keahliannya dalam berlian langka dan perhiasan antik. Aina masuk ke dalam toko. Aroma khas toko perhiasan langsung menyambutnya. Toko itu terlihat mewah dan tenang. Di balik meja kaca besar, duduk seorang pria parubaya yang tampak ramah, dengan kacamata bingkai emas bertengger di hidungnya. Dialah Pak Jaya, pemilik toko emas Nugraha, seorang ahli perhiasan yang sangat disegani. Dengan hati-hati, Aina mengeluarkan kotak beludru merah dan meletakkannya di hadapan Pak Jaya. Jantung Aina berdebar kencang, ia merasa seperti seorang pengemis yang sedang meminta belas kasihan. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Jaya dengan senyum hangat. "Selamat sore, Pak. Saya ingin menjual cincin ini," kata Aina, suaranya sedikit bergetar. Pak Jaya mengangguk, mengambil cincin itu dengan sarung tangan putih, dan meletakkannya di bawah cahaya lampu khusus untuk berlian. Aina melihat Pak Jaya mengeluarkan lup kecil, dan mulai mengamati cincin itu dengan sangat teliti. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan bagi Aina. Pak Jaya memutar cincin itu, mengamatinya dari berbagai sudut, lalu mengusapnya dengan kain lembut. Wajahnya yang semula ramah tiba-tiba berubah. Matanya membulat sedikit, dan keningnya berkerut dalam. Ia tampak terkejut, seolah baru saja menemukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Pak Jaya melepaskan lupnya, menatap Aina dengan pandangan yang menyelidik dan penuh kecurigaan, sesuatu yang membuat Aina merasa tidak nyaman. "Maaf, Ibu," kata Pak Jaya, suaranya kini terdengar serius,
tidak lagi ramah. Sebelum kita bicara tentang harga, saya harus bertanya satu hal penting. Aina menahan napas. Pak Jaya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Dari mana ibu dapat cincin berlian ini? Tanya Pak Jaya, dengan nada yang menuntut penjelasan, mengakhiri momen genting itu. Aina terdiam, bingung dengan pertanyaan tak terduga itu. Ia hanya bisa menatap cincin itu di atas meja kaca, tidak menyadari bahwa perhiasan peninggalan ibunya itu bukanlah sekadar perhiasan biasa, melainkan kunci dari sebuah rahasia besar yang akan segera meledak dan menghancurkan semua kepalsuan dalam hidupnya. Pertanyaan tiba-tiba dari Pak Jaya mengenai asal-usul cincin itu membuat Aina merasa tersudutkan. Bukan hanya karena nada bicara Pak Jaya yang berubah menjadi serius dan menyelidik, tetapi juga karena keraguan aneh yang melintas di mata Pak Jaya. Aina menelan ludah, berusaha keras mengendalikan getaran di suaranya. Ia merasa seperti seorang tersangka diinterogasi. Maaf, Pak. Mengapa Anda bertanya seperti itu? Cincin ini adalah cincin pernikahan saya. Cincin ini juga peninggalan dari almarhum ibu saya. Jawab Aina, jujur tetapi bingung. Ia berharap jawaban itu cukup meredakan kecurigaan Pak Jaya. Pak Jaya tidak tersenyum. Ia kembali mengambil cincin itu, memegangnya sebentar di bawah cahaya, lalu mengembalikannya ke meja kaca di hadapan Aina. Tolong jangan salah paham, Ibu. Toko kami sudah berdiri puluhan tahun. Kami ahli dalam menilai perhiasan. Cincin ini sangat istimewa. Tidak ada duanya. Saya mengenalinya, kata Pak Jaya, menekankan kata sangat dan mengenalinya. Aina semakin tidak mengerti. Istimewa bagaimana, Pak? Pak Jaya mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang tebal dan usang dari laci mejanya. Ia membolak-balik halaman dengan cepat, berhenti pada salah satu halaman yang ditandai dengan klip kertas berwarna merah. Pada tahun 2023, sekitar 2 tahun yang lalu, kami menerima pesanan khusus yang sangat rumit dan rahasia. Pesanan ini adalah sepasang cincin berlian. Berliannya adalah jenis Fancy Intense Yellow Diamond yang sangat langka di pasaran. Potongan dan desainnya juga eksklusif. Dan, yang paling penting, di bagian dalam cincin ini terdapat ukiran laser kode rahasia yang hanya saya dan pemesan yang tahu. Jelas Pak Jaya panjang lebar. Dan cincin ini, kode rahasia itu, cincin yang ada di hadapan saya ini, sama persis dengan pesanan khusus tersebut. Dunia Aina seakan runtuh. Ia menatap cincin itu, lalu menatap Pak Jaya dengan tatapan kosong. Kode rahasia? Berlian langka? Pesanan 2 tahun lalu? Ya, Ibu. Pemesannya adalah seorang pria bernama Banyu. Nama itu, nama suaminya, menghantam Aina seperti sambaran petir. Semua darah seolah surut dari wajah Aina. Otaknya berusaha keras memproses informasi itu, menolak untuk mempercayainya. Tidak mungkin, Pak. Cincin ini milik ibu saya. Ibu saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tidak mungkin Banyu yang memesannya, bantah Aina, mencoba berpegangan pada logika terakhirnya. Pak Jaya menghela napas. Sorot matanya kini dipenuhi rasa iba. Ia tahu ia harus berhati-hati dalam menyampaikan kebenaran yang menyakitkan ini, tetapi ia juga terikat pada kode etik kejujuran. Begini, Bu Aina. Mari kita lihat secara profesional. Berlian ini adalah berlian alami dan langka yang asli. Tetapi, Pak Jaya menunjuk dengan pena ke arah salah satu bagian cincin. Potongan berlian di bagian tengah ini sedikit berbeda dengan desain asli yang saya buat. Dan, maafkan saya harus mengatakan ini, Bu. Setelah saya cek di bawah mikroskop khusus. Berlian di cincin ini adalah berlian palsu, Bu. Tiruan yang sangat bagus. Tetapi, ini tetap imitasi. Keheningan kembali menyelimuti toko. Kali ini, keheningan itu terasa mematikan, menenggelamkan Aina dalam lautan pengkhianatan yang dingin. Berlian palsu. Cincin pernikahan palsu. Simbol cinta dari ibunya palsu. Palsu, bisik Aina, ia tidak merasakan air mata lagi, hanya mati rasa. Ya, palsu. Tapi inilah bagian yang paling membingungkan. Kode ukiran laser di dalamnya adalah kode untuk cincin yang asli. Dibuat 2 tahun lalu atas nama Banyu. Saat Banyu memesan, ia meminta 2 set cincin.
Satu set asli, satu set tiruan yang dibuat sangat mirip dan detail. Ia mengatakan itu untuk cadangan dan menghindari pajak besar. Tentu saja saya tidak percaya, tapi sebagai penjual, saya hanya menuruti pesanan. Jelas Pak Jaya. Kepingan-kepingan informasi itu mulai menyatu, membentuk gambaran mengerikan di benak Aina. Banyu tidak pernah sakit serius. Banyu tidak bangkrut. Banyu telah berencana sejak 2 tahun lalu. Sejak hari pernikahan mereka. Banyu memesan cincin berlian asli yang sangat langka. Banyu juga memesan cincin tiruan yang sempurna. Banyu menikahi Aina, memberinya cincin tiruan yang katanya peninggalan ibunya. Banyu membiarkan Aina menjual cincin tiruan itu untuk melunasi utang mertua. Lalu, di mana cincin yang asli? Cincin berlian langka yang dipesan 2 tahun lalu, yang memiliki kode identik dengan cincin tiruan ini? Pertanyaan itu membuat Aina bangkit dari mati rasa. Wajahnya yang pucat tiba-tiba memancarkan kilatan amarah yang tajam. Ia tidak lagi wanita yang lembut dan penurut. Ia adalah wanita yang baru saja menyadari bahwa seluruh pernikahannya didasari oleh kebohongan yang sistematis dan terencana. Pak Jaya, kata Aina, suaranya kini tegas dan dingin. Tolong jangan jual cincin ini. Harganya tidak penting lagi. Bisakah Anda memberi saya salinan faktur pemesanan Banyu 2 tahun lalu? Termasuk semua detail transaksinya. Pak Jaya, terkesan dengan perubahan drastis pada Aina, mengangguk cepat. Tentu saja, Ibu Aina. Semua detail tersimpan rapi di sistem kami. Saya akan cetakkan. Dan ingat, Bu, cincin yang Ibu miliki ini, meskipun tiruan, adalah bukti nyata dari sebuah kebohongan yang sangat besar. Gunakan itu dengan bijak. Aina meninggalkan toko emas Nugraha dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa jijik dan dikhianati oleh Banyu. Di sisi lain, ia merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan untuk mencari kebenaran. Cincin palsu itu kini bukan lagi simbol pengorbanan, tetapi kunci rahasia yang akan membuka kotak Pandora. Ia tidak langsung pulang. Aina membatalkan janji makannya dengan Banyu melalui pesan singkat. Ia tahu ia tidak bisa berhadapan dengan Banyu sekarang. Ia akan meledak dan semua bukti akan hilang. Ia butuh rencana, dan ia tahu siapa yang bisa membantunya. Aina menghentikan motornya di depan sebuah kafe kecil yang remang-remang. Kafe itu milik sahabatnya, Rima, seorang ahli IT dan hacker etis yang sangat pandai dalam melacak jejak digital. Rima adalah satu-satunya orang yang bisa Aina percaya 100% saat ini. Aku butuh bantuanmu, Rim. Aku tidak punya banyak waktu. 7 hari, kata Aina begitu ia duduk di hadapan Rima, napasnya memburu. Rima, dengan wajah serius, mendengarkan seluruh cerita Aina, dari ancaman sita rumah Burina, hingga pengakuan mengejutkan dari Pak Jaya dan faktur pemesanan ganda atas nama Banyu. Rima mengamati faktur itu dengan mata tajam, lalu menatap Aina dengan pandangan kasihan. Gila, Ain. Aku tidak menyangka Banyu sekejam ini. Rima menggelengkan kepala. Aku akan mulai melacak. Aku butuh data transaksi Bank Banyu 2 tahun ke belakang. Fokuskan pada tanggal pemesanan cincin ini. Aku yakin, uang untuk pembelian berlian asli itu pasti ditransfer ke suatu tempat, atau ada akun misterius yang menerima dana besar darinya. Aina mengangguk, mengeluarkan semua dokumen yang ia miliki dari dompet, termasuk slip gaji lama dan laporan keuangan Banyu yang pernah ia lihat sekilas. Lakukan, Rim. Aku harus tahu, untuk siapa cincin berlian asli itu. Untuk siapa dia merencanakan kebohongan ini, dan kenapa dia membiarkan aku menjual cincin palsu ini demi utang ibunya. Malam itu, Aina dan Rima memulai operasi rahasia mereka. Sementara Banyu tidur nyenyak di rumah, tidak menyadari bahwa istrinya sedang bekerja keras tidak hanya untuk menyelamatkan rumah mertua dari sitaan, tetapi juga untuk membongkar fondasi kebohongan yang telah lama dibangun suaminya. 7 hari hitungan mundur telah dimulai. Aina tidak akan lagi menjadi korban pengorbanan, ia akan menjadi seorang pejuang kebenaran yang siap menghadapi kebenaran pahit di depan matanya. Pukul 3 dini hari. Lampu redup kafe Rima menjadi saksi bisu keheningan mencekam dan aktivitas panik di depan layar komputer. Aina sudah menceritakan seluruh kejanggalan, dan Rima, dengan mata merah karena kurang tidur, bekerja cepat. Rima adalah seorang profesional.
ia tahu bahwa jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Ini dia, Ain, bisik Rima, tangannya menunjuk layar monitor yang dipenuhi deretan kode dan data bank yang rumit. Aku berhasil menyusup ke data transaksi Banyu 2 tahun lalu, tepat di tanggal pemesanan cincin spesial order di toko Nugraha. Aina segera mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat 2 transaksi besar yang terjadi hampir bersamaan. Transaksi pertama adalah transfer sejumlah uang ke rekening toko Nugraha sebagai pembayaran muka untuk sepasang cincin berlian spesial order. Transaksi ini sudah Aina ketahui. Namun, yang kedua adalah transfer yang jauh lebih besar. Nilainya mencapai puluhan juta, ditransfer ke rekening atas nama perorangan. Nama itu asing, tidak pernah Aina dengar sebelumnya. Lihat ini, Ain. Transaksi ini terjadi 1 hari setelah uang muka cincin itu dibayar. Jumlahnya sangat besar, melebihi harga cincin asli yang kita duga. Dan akun penerima ini, aku mencoba melacaknya melalui jejak digitalnya. Ini bukan akun pribadi biasa. Ini adalah akun yang sangat terlindungi, biasanya digunakan untuk transaksi besar dan rahasia, atau untuk menampung dana ilegal. Jelas Rima, suaranya dipenuhi kecurigaan. Siapa pemilik akun itu, Rim? Apakah ada nama? Tanya Aina, menahan napas. Nama di bank terdaftar sebagai Citra Anggraini. Alamat rumahnya? Ini dia. Di daerah elit, Pondok Indah. Dan ini yang aneh, Ain. Aku menemukan jejak komunikasi yang sangat intens antara nomor telepon Banyu dan nomor telepon yang terkait dengan akun ini sejak 2 tahun lalu. Bahkan, ada pesan singkat yang dikirim Banyu, isinya hanya, aku sudah menaruh kunci di tempat yang aman. Jaga baik-baik, sebentar lagi kita akan bebas. Darah Aina mendidih. Citra. Nama yang pernah Bu Rina sebut dengan nada puja-puji. Mantan kekasih Banyu dari keluarga konglomerat. Ternyata, Banyu tidak hanya berselingkuh, tetapi ia telah merencanakan pengkhianatan ini sejak awal pernikahan mereka, membeli cincin asli untuk Citra, sementara Aina hanya diberi tiruan. Cincin palsu itu kini bukan lagi peninggalan ibunya, melainkan simbol kebodohan Aina yang tak termaafkan. Aku harus bertemu dengannya, Rim. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku yakin cincin berlian asli itu ada di sana, di rumah Citra, kata Aina, keputusannya sudah bulat. Rima menahan tangan Aina. Tunggu dulu, Ain. Jangan gegabah. Kamu harus punya bukti yang lebih kuat. Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa dasar hukum. Ingat, kamu masih punya 7 hari untuk menyelamatkan rumah Bu Rina, dan sekarang kamu punya misi yang lebih penting, menyelamatkan harga dirimu dan asetmu. Aina terdiam sejenak, menatap cincin palsu di tangannya. Aku tahu, Rim. Tapi aku juga harus memastikan bahwa Banyu tidak lagi punya kesempatan untuk menghancurkanku lebih jauh. 7 hari ini akan kugunakan untuk 2 hal. Membongkar semua kebohongan Banyu dan memastikan dia tidak bisa kabur dari tanggung jawab. Rima akhirnya setuju, tetapi ia bersikeras menemani Aina sebagai sopir dan pengintai. Mereka berdua menyusun strategi. Pagi itu, Aina mengirim pesan ke Banyu bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan kantor yang mendesak. Banyu membalasnya dengan emoji sedih dan mengatakan ia akan tinggal di rumah Bu Rina. Alasan klasik untuk menghindari tagihan dan tanggung jawab. Keesokan harinya, Aina dan Rima memulai pelacakan fisik. Mereka menyamar dan menuju alamat yang tertera dalam data Citra. Rumah itu adalah sebuah townhouse mewah, dengan keamanan ketat, tidak jauh dari pusat kota. Saat mereka memarkir mobil agak jauh, sebuah mobil mewah berwarna hitam keluar dari gerbang rumah itu. Itu dia, Ain. Itu mobil Banyu. Plat nomornya tidak salah. Bisik Rima, wajahnya tegang. Aina merasakan seluruh tubuhnya kaku. Di balik kemudi mobil mewah itu, Banyu tidak lagi terlihat lesu atau sakit. Ia tampak segar, tampan, dan mengenakan pakaian mahal yang Aina tahu jauh di atas kemampuannya. Di kursi penumpang samping, duduk seorang wanita cantik, berambut panjang terurai, dan di jari manis tangan kirinya, terlihat kilauan berlian kuning langka yang mencolok, memantulkan cahaya matahari dengan anggun. Cincin itu. Cincin berlian asli yang Pak Jaya pesan 2 tahun lalu. Cincin yang seharusnya menjadi miliknya, kini melingkar di jari Citra Anggraini.
Aina mencengkeram erat setir mobil, air matanya tidak menetes, tetapi hatinya terasa remuk menjadi 1000 keping. Pengkhianatan itu bukan lagi dugaan, melainkan fakta yang sangat menyakitkan. Banyu tidak hanya mengkhianati janji pernikahan, tetapi juga merampas warisan ibunya dan menjebaknya dalam utang. Banyu menggunakan uang untuk membeli cincin asli dan menipu Ibu Rina, agar Ibu Rina terus bergantung padaku. Dan ia menjadikanku penjamin pinjaman ilegal untuk aset yang diwariskan ibuku. Ia adalah penipu ulung. Desis Aina, suaranya bergetar menahan amarah yang membara. Rima memeluk Aina, berusaha menenangkan badai emosi yang melanda sahabatnya. Sabar, Ain. Jangan biarkan emosimu menguasai. Kita sudah punya 2 bukti kuat. Faktur ganda Pak Jaya dan kini, bukti fisik cincin itu di tangan Citra. Kita harus bergerak cerdas. Aina menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan menyeka air matanya dengan kasar. Aku tidak akan menangis lagi, Rim. Air mataku terlalu berharga untuk laki-laki seperti dia. Aku akan buat dia membayar semua ini, termasuk rasa sakit yang ia sebabkan pada Ibu Rina. Aku harus segera menemui Pak Dirman. Pak Dirman adalah seorang notaris dan pengacara ternama yang dikenalnya lewat Rima. Aina tahu ia tidak bisa melawan Banyu dan jaringannya yang mungkin lebih besar sendirian. Mereka segera mengatur pertemuan dengan Pak Dirman. Di kantor Pak Dirman yang elegan, Aina membeberkan semua bukti, cincin palsu, surat sita rumah Bu Rina, faktur ganda dari Pak Jaya, hingga bukti transfer dana besar Banyu ke rekening Citra. Pak Dirman mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa poin penting. Nyonya Aina, Anda beruntung bisa menyadari ini sebelum semuanya terlambat. Banyu dan Citra tidak hanya melakukan perselingkuhan, tetapi juga tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Yang paling serius adalah penggunaan nama Anda sebagai penjamin untuk pinjaman ilegal tersebut, jelas Pak Dirman, suaranya berat dan serius. Pinjaman ilegal? Maksud Anda, aset warisan ibu saya dalam bahaya? Tanya Aina cemas. Ya, mereka telah memanipulasi aset Anda dan menjadikannya jaminan untuk pinjaman. Tujuannya jelas, untuk membiayai gaya hidup mewah mereka dan membiarkan Anda menanggung utang lama Bu Rina, sehingga Banyu terlihat sebagai putra berbakti yang sakit-sakitan. Dengan kata lain, mereka menjadikan Anda perisai dan sapi perah finansial. Kita harus segera mengajukan gugatan cerai dan, yang paling penting, tuntutan pembatalan utang dengan bukti penipuan dan pemalsuan ini. Malam itu, Aina menandatangani surat kuasa penuh kepada Pak Dirman. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini tentang menyelamatkan masa depan, harga diri, dan warisan terakhir ibunya. Keesokan paginya, Aina dengan berani kembali ke rumah. Banyu sudah pulang dari rumah Bu Rina dan sedang bersantai di sofa, menonton TV dengan santai, kembali ke persona, suami sakit, yang ia ciptakan. Aina berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin. Aku sudah tahu semuanya, Mas, kata Aina. Banyu terkejut. Tahu apa? Sayang, kamu baru pulang? Perjalananmu lancar? Banyu mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat palsu dan gugup. Aina tidak menjawab. Ia hanya melempar kotak bludru merah ke atas meja, di sebelah Banyu. Cincin palsu itu memantul pelan di atas meja kayu. Toko emas Nugraha, 2 tahun lalu, cincin asli, dan Citra. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Semuanya, kata Aina. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mematikan. Banyu tiba-tiba pucat pasi. Wajahnya yang semula tenang kini bergetar, matanya membelalak ketakutan, ia mencoba mengelak. Apa yang kamu bicarakan, Ain? Aku tidak mengerti. Cincin ini? Jangan pura-pura, Mas. Katakan saja kemana perginya cicilan rumah Bu Rina yang selama ini kubayar? Kemana perginya uang warisan ibuku yang kau jadikan jaminan pinjaman ilegal? Dan katakan padaku, siapa yang mengenakan cincin berlian asli milikku sekarang? Tuntut Aina, suaranya meninggi. Banyu bangkit dari sofa. Ekspresi wajahnya berubah dari pura-pura sakit menjadi kemarahan dan kepanikan yang nyata. Ia tahu Aina sudah tahu segalanya. Jaga bicaramu, Aina. Itu bukan urusanmu. Aku suamimu.
Aku punya hak atas semua asetku. Dan cincin itu hanya perhiasan murahan. Jangan membesarkan masalah kecil, teriak Banyu, berusaha menekan Aina dengan intimidasi. Aina tersenyum sinis. Itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepuasan karena tirai kepalsuan itu akhirnya robek. Perhiasan murahan? Kalau itu perhiasan murahan, kenapa kamu memesan 2? Kenapa yang asli melingkar di jari Citra, dan yang palsu kau suruh aku jual untuk melunasi utang ibumu? Aku tidak akan menjualnya, Mas. Cincin palsu ini akan menjadi bukti pertamaku. Dan kamu akan membayar semua harga kebohonganmu, kata Aina. Banyu panik total. Ia tahu aset yang ia gunakan sebagai jaminan ilegal akan menjadi bumerang terbesarnya. Ia segera meraih kunci mobilnya dan bergegas keluar. Aku akan kembali. Jangan lakukan hal bodoh. Aina, ini ancaman. Jangan coba-coba hubungi pengacara, ancam Banyu sambil membanting pintu. Aina hanya menatap pintu yang tertutup itu. Ia tidak gentar. Terlambat, Mas, bisik Aina. Aku sudah menghubungi pengacara. Dan kamu tidak akan bisa kabur lagi dari masalah ini. 7 hari yang diberikan Ban kini menjadi 5 hari. Aina tidak lagi khawatir soal sita rumah mertua. Prioritasnya sudah berubah total. Membongkar kejahatan Banyu dan melindungi diri. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh. Ia akan bangkit dan membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan Banyu. Setelah Banyu pergi terburu-buru, meninggalkan jejak kepanikan di rumah, Aina tidak membuang waktu untuk merasa sedih atau marah. Emosi itu ia simpan rapat-rapat, diubah menjadi energi yang dingin dan terarah. Ia tahu, konfrontasi yang ia lakukan di bab 3 adalah langkah berisiko yang kini harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang cepat dan tegas. Aina segera menghubungi Pak Dirman. Pak, Banyu sudah tahu kalau saya sudah tahu. Dia panik dan kabur. Saya khawatir dia akan melakukan langkah gegabah. Mungkin mencoba menjual aset yang sudah dia jaminkan, atau mencoba mengubah surat-surat penting. Jelas Aina melalui telepon, suaranya tenang namun ada nada mendesak. Bagus, Nyonya Aina. Kepanikan Banyu adalah keuntungan bagi kita. Itu menunjukkan dia memang bersalah. Sekarang, kita harus bergerak lebih cepat dari dia. Saya sudah menyiapkan semua dokumen gugatan cerai dan tuntutan pembatalan utang. Kita akan mengajukan permohonan sita jaminan atas properti yang digunakan Banyu untuk pinjaman ilegal, agar aset itu tidak bisa dipindah tangankan. Respons Pak Dirman dengan suara berwibawa. Pak Dirman meminta Aina membawa semua dokumen terkait pinjaman rumah Bu Rina, surat-surat warisan yang pernah Banyu pinjam, dan yang paling penting, surat ancaman sita dari bank. Aina mengumpulkan semuanya, termasuk cincin palsu itu yang ia bungkus kembali di dalam kotak beludru merah. Cincin itu kini menjadi barang bukti yang paling penting. Sesampainya di kantor Pak Dirman, mereka duduk di ruang rapat yang elegan. Rima juga hadir, membawa flash drive berisi semua bukti digital, termasuk jejak komunikasi Banyu dan Citra. Rumah Bu Rina akan disita dalam waktu 5 hari, jika utang tidak dibayar. Pinjaman ini atas nama Bu Rina, tetapi Banyu adalah penjamin utama. Sekarang, kita akan fokus membatalkan utang ilegal yang dilakukan Banyu dengan menjadikan aset warisan Anda sebagai jaminan. Jika utang itu dibatalkan, kita bisa memaksa Banyu membayar ganti rugi yang akan digunakan untuk melunasi cicilan Bu Rina, agar rumah itu aman. Kita akan memutar balik keadaannya. Nyonya Aina, jelas Pak Dirman, memaparkan strategi yang cerdas. Tapi, bagaimana cara kita mendapatkan uang secepat itu untuk menyelamatkan rumah mertua saya? Tanya Aina, ia masih terbebani oleh ancaman sita rumah Bu Rina, meskipun mertuanya itu sangat jahat padanya. Hati kecil Aina masih memegang prinsip, ia tidak mau melihat wanita tua menderita karena kejahatan putranya. Kita tidak perlu membayar utang itu dulu, Nyonya. Kita hanya perlu memenangkan pertarungan hukum ini. Setelah gugatan pembatalan utang aset warisan Anda dikabulkan, Banyu akan dipaksa menanggung semua kerugian. Nilai aset yang dia jaminkan ilegal jauh lebih besar daripada utang Bu Rina. Kita akan meminta pengadilan menyita aset Banyu, di properti Citra, senilai utang Bu Rina dan menalangi pembayaran bank. Ini disebut aksi penarikan aset akibat penipuan, papar Pak Dirman. Rima menambahkan, aku juga sudah menyiapkan beberapa skenario. Ain. Aku bisa melacak keberadaan Banyu saat ini.
Sepertinya dia sedang bersama Citra. Mereka kemungkinan sedang bersembunyi di suatu tempat, atau justru merencanakan langkah selanjutnya. Aina menghela napas, ia merasa lega memiliki tim yang solid. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya ingin gugatan cerai ini diajukan secepatnya. Saya tidak mau lagi memiliki hubungan apapun dengan Banyu. Dan saya ingin Bu Rina tahu bahwa putranya lah yang selama ini menghancurkan hidupnya, bukan menantu yang selalu ia caci maki. Pak Dirman segera memanggil notaris dan timnya. Dalam hitungan jam, semua surat gugatan dan permohonan sita jaminan telah diajukan ke pengadilan, lengkap dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, faktur cincin palsu, bukti transfer, dan dokumen pinjaman ilegal. Keesokan harinya, drama dimulai. Banyu, yang mengira Aina hanya menggertak, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari bank. Pihak bank memberitahu bahwa ada gugatan pembatalan utang atas namanya, dan aset yang ia jaminkan dipertanyakan keabsahannya. Banyu seketika panik. Ia segera menghubungi Bu Rina, bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk meminta pertolongan. Di rumah Bu Rina sedang santai di sofa, menikmati teh panas, dan bergosip dengan tetangga. Ia merasa aman karena Banyu ada di rumahnya, dan ia yakin Aina akan mendapatkan uang dalam 5 hari untuk melunasi cicilan. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Bu Rina mengangkatnya. Halo? Oh, ya, ini saya ibunya Banyu. Ada apa? Nak? Banyu sedang sakit, tidak bisa diganggu, kata Bu Rina dengan nada sombong. Maaf, Bu Rina, ini dari Bank Propertindo. Kami baru saja menerima gugatan hukum terkait pinjaman properti atas nama Banyu dan utang cicilan rumah Anda. Kami harus memberitahu Anda bahwa utang cicilan rumah ini tidak bisa lagi ditunda. Selain itu, aset jaminan dari Banyu sedang dalam proses pembekuan. Kami butuh pelunasan penuh dalam waktu 48 jam, atau kami akan langsung melakukan penyitaan. Permohonan sita sudah kami proses hari ini juga, kata suara di telepon, tenang namun mematikan. Bu Rina syok. Wajahnya langsung memucat. Matanya terbelalak, teh panas di tangannya hampir tumpah. Apa? Penyitaan? Banyu. Banyu? Teriak Bu Rina sambil memanggil putranya dengan suara panik. Banyu, yang sedang berada di kamar, mendengar teriakan ibunya dan segera keluar. Wajahnya sama paniknya. Ia baru saja menerima panggilan dari kantornya yang memberitahu bahwa semua rekeningnya sudah dibekukan, karena adanya gugatan hukum yang dilayangkan Aina. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Tanya Banyu, pura-pura tidak tahu. Ban. Mereka bilang rumah ini akan disita dalam 48 jam. Kenapa rekeningmu dibekukan? Apa yang kamu lakukan pada Aina? Bu Rina menjerit histeris. Ia tidak lagi peduli dengan Aina, yang ia pedulikan adalah rumahnya. Ini semua pasti ulah Aina. Wanita itu sudah gila. Dia mengancamku semalam. Dia pasti sudah menemui pengacara. Aku sudah bilang dia tidak tahu diuntung. Banyu balik menyalahkan Aina. Tidak tahu diuntung bagaimana, Banyu? Selama ini Aina yang melunasi semua cicilanmu. Dia bahkan menjual perhiasannya. Dan sekarang kamu bilang dia mengancammu? Kamu yang mengancam dia. Kamu sembunyikan apa dari ibu? Utang apa lagi yang kamu sembunyikan? Bu Rina, dalam kepanikannya, mulai berpikir rasional. Pertengkaran hebat meletus di rumah itu. Banyu berusaha meyakinkan ibunya bahwa Aina yang jahat dan berkhianat. Sementara Bu Rina mulai curiga, menyadari bahwa Banyu terlalu panik untuk seorang suami yang tidak bersalah. Sementara itu, di kantor Pak Dirman, Aina mendapatkan laporan terbaru. Berhasil, Nyonya Aina. Semuanya sudah sesuai rencana. Banyu dan Bu Rina sudah menerima panggilan mereka. Langkah selanjutnya adalah memastikan Banyu terpojok. Kita harus mencari tahu di mana Citra menyembunyikan cincin asli itu. Kita butuh foto atau bukti fisik cincin itu di tangan Citra sebagai barang bukti tambahan untuk menguatkan tuntutan pembatalan utang, kata Pak Dirman. Saya dan Rima sudah punya rencana untuk itu, Pak, jawab Aina dengan senyum tipis. Aina dan Rima merancang sebuah rencana yang sedikit berisiko, tetapi sangat efektif untuk mendapatkan bukti di rumah Citra tanpa harus melanggar hukum. Rima, dengan kemampuan itnya,
meretas sistem keamanan rumah Citra dan mematikan beberapa kamera pengintai yang mengarah ke pintu masuk belakang. Malam harinya, Aina dan Rima melakukan pengintaian di sekitar kompleks Citra. Mereka tahu Citra biasanya pergi ke klub malam mewah setiap malam Jumat. Ini adalah kesempatan mereka. Saat mobil Banyu dan Citra keluar dari gerbang, Rima memberikan kode. Aina, yang menyamar sebagai kurir bunga mewah, mendekati rumah Citra. Ia membawa buket bunga besar dan sebuah amplop kosong. Dengan sangat cepat dan hati-hati, Aina berhasil masuk melalui pintu samping yang Rima pastikan tidak terjangkau kamera. Jantung Aina berdetak kencang, tetapi ia fokus. Ia tahu di mana Citra menyimpan perhiasannya. Di kamar utama. Aina memasuki kamar tidur utama yang mewah. Semuanya serba putih dan emas. Di atas meja rias, tergeletak sebuah kotak perhiasan kaca yang elegan. Aina membukanya. Di dalamnya, ada berbagai macam perhiasan mahal. Dan di tengah-tengahnya, ia melihatnya. Cincin berlian kuning langka itu memantulkan cahaya lampu kamar yang indah. Cincin asli yang dipesan Banyu 2 tahun lalu. Aina mengeluarkan ponselnya. Ia mengambil beberapa foto detail cincin itu di dalam kotak, fokus pada berliannya, dan mencoba mencari kode laser yang pernah Pak Jaya sebutkan. Ia berhasil memotret kode tersebut dengan bantuan fitur makro di ponselnya. Sambil memotret, mata Aina tiba-tiba tertuju pada sebuah dokumen yang terselip di balik bingkai foto Citra dan Banyu. Itu adalah sebuah surat perjanjian. Aina menarik napas. Surat itu adalah perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Citra dan Banyu. Isi surat itu menjelaskan bahwa Banyu berjanji akan menceraikan Aina dalam waktu 2 tahun dan akan menikahi Citra. Dan sebagai kompensasi, Banyu menyerahkan kepemilikan sebagian besar asetnya, termasuk yang dijaminkan atas nama Aina, kepada Citra. Aina merasa mual. Kebohongan ini jauh lebih menjijikkan daripada yang ia bayangkan. Banyu tidak hanya menipu, tetapi juga merencanakan pernikahan ini sebagai batu loncatan untuk menikah dengan Citra dan mendapatkan kekayaan. Seluruh kehidupannya dengan Banyu hanyalah sandiwara yang kejam. Dengan tangan gemetar, Aina mengambil foto dokumen itu secepat kilat. Ia tidak berani membawa dokumen fisik itu, karena itu akan dianggap sebagai pencurian. Bukti foto sudah cukup. Aina segera keluar dari rumah itu, bergabung dengan Rima di mobil. Rima menyambutnya dengan wajah khawatir. "Bagaimana, Ain? Kau dapatkan buktinya?" Aina hanya mengangguk, lalu menyerahkan ponselnya kepada Rima. "Lihat, Rim. Cincin itu dan ini," katanya, menunjuk pada foto perjanjian pranikah itu. Rima terkesiap. "Ya Tuhan, Ain. Banyu ini psikopat. Dia merencanakan semuanya. Ini adalah kartu mati yang kita butuhkan." Perjanjian ini membatalkan semua argumennya di pengadilan, dan membuktikan niat jahatnya sejak awal. Kini, Aina tidak hanya memiliki bukti penipuan berlian dan pinjaman ilegal, tetapi juga bukti konspirasi untuk menceraikannya dan menikah lagi. Aina menatap cincin palsu di tangannya, yang kini terasa begitu ringan. Ia tidak lagi marah, tetapi merasa kasihan pada Banyu. "Sekarang, mari kita bawa semua ini ke Pak Dirman. Sudah waktunya sandiwara Banyu berakhir," kata Aina dengan suara yang penuh keyakinan. Keesokan harinya, Pak Dirman menerima bukti foto cincin asli dan perjanjian pranikah. "Sempurna, Nyonya Aina. Bukti ini mengubah kasus kita dari sekadar perselingkuhan dan penipuan finansial menjadi tuntutan persekongkolan kejahatan yang terencana. Kita akan segera mengirimkan surat panggilan resmi dan gugatan pembatalan pernikahan ke Banyu. Aksi penarikan aset sudah dimulai, dan dia tidak akan bisa menghentikannya," ujar Pak Dirman, wajahnya terlihat puas. Aina memegang erat ponselnya. Pertarungan hukum telah mencapai klimaks. Ia sudah siap untuk menghadapi Banyu di meja pengadilan. Kini, tinggal menunggu panggilan pengadilan, dan mengungkap semua kebenaran ini kepada Bu Rina. Setelah Aina dan tim hukumnya, Pak Dirman, mengajukan gugatan cerai, tuntutan pembatalan utang, dan permohonan sita jaminan dengan bukti perjanjian pranikah yang sangat kuat, tekanan langsung menghantam Banyu. Kehidupan Banyu dan Citra yang semula diselimuti kemewahan palsu kini mulai goyah. Banyu, yang rekeningnya sudah dibekukan, tidak bisa lagi menggunakan dana untuk membiayai gaya hidup mewah mereka atau membayar pengacara.
Ia dan Citra terpaksa pindah sementara ke sebuah apartemen kecil yang dibiayai dari sisa uang tunai yang sempat disembunyikan Citra. Kepanikan Banyu memuncak. Ia tahu satu-satunya cara untuk keluar dari jerat hukum ini adalah dengan membatalkan tuntutan Aina. Dan satu-satunya cara membatalkan tuntutan adalah dengan memengaruhi Burina, ibunya. Banyu tahu Burina adalah kelemahan emosional Aina, meskipun hubungan mereka buruk. Banyu kembali ke rumah Burina, yang kini sudah terasa seperti neraka. Bu, dengarkan Banyu. Aina itu wanita jahat. Dia sudah mencuri semua dokumenku. Dia yang menjebak kita semua. Dia yang membuat rumah ini disita, teriak Banyu, berusaha mengalihkan kesalahan. Burina, yang sudah tua dan semakin tertekan dengan ancaman penyitaan yang tinggal hitungan jam, tidak mudah percaya lagi. Ia teringat semua pengorbanan Aina. Jangan bohongi ibu lagi, Banyu. Telepon dari bank bilang rekeningmu dibekukan karena ada gugatan penipuan. Penipuan? Apa yang sudah kamu lakukan? Katakan yang sebenarnya. Burina balik membentak, air matanya berlinang. Banyu, terpojok, terpaksa mengakui sedikit kebenaran, tetapi ia memelintirnya. Oke, ya. Aku meminjam uang sedikit di luar sana, Bu. Tapi itu untuk modal. Aina terlalu perhitungan. Dia tidak pernah mau bantu kita. Semua ini karena dia pelit. Bohong. Cincin berlian peninggalan ibunya saja dia mau jual untuk kita. Apalagi yang kamu mau? Teriak Burina. Cincin itu palsu. Bu, aku yang pesan yang asli untuk hadiah buat ibu. Banyu terpaksa berbohong lagi, berharap bisa memenangkan hati ibunya. Palsu? Burina terkejut. Kalau palsu, kenapa Aina mau jual untuk kita? Kamu bohong. Kamu menjual rumah ini dengan cara kotor. Banyu, aku tahu. Aku tahu kamu sedang bersama wanita lain. Siapa itu Citra? Di tengah kekacauan di rumah Burina, Citra tiba-tiba muncul. Citra datang dengan sikap angkuh, mencoba mengendalikan situasi. Tante Rina, ini semua salah Aina. Dia cemburu. Aku dan Banyu hanya rekan bisnis. Dan soal cincin itu, Banyu memberikannya padaku sebagai jaminan investasi. Itu hanya barang, Tante, kata Citra, meremehkan. Di jarinya, cincin berlian asli itu berkilauan. Burina menatap cincin itu dengan tatapan jijik. Jaminan investasi katamu? Di mana etika kamu? Nak, kamu tahu Banyu sudah beristri. Dan kamu merencanakan pernikahan saat rumahku terancam disita. Kalian berdua sama-sama jahat. Melihat Burina mulai membela Aina, Banyu tahu rencananya gagal. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Ia berusaha menghubungi Aina, tetapi Aina sudah memblokir semua kontaknya. Aina mengambil langkah taktis. Sementara Banyu dan Citra saling menyalahkan di rumah Burina, Aina dan Pak Dirman sibuk mempersiapkan serangan balik. Nyonya Aina, kita harus segera mengambil alih aset jaminan yang ada di tangan Banyu dan Citra. Perjanjian pranikah adalah kunci kita. Itu membuktikan Citra adalah kaki tangan. Kita bisa menuntut ganti rugi sebesar kerugian Anda, termasuk kerugian finansial dari cicilan rumah Burina yang sudah Anda bayar, ujar Pak Dirman. Saya setuju, Pak. Tapi saya ingin memastikan Burina tahu kebenarannya secara langsung, bukan hanya dari Banyu yang memelintir fakta, kata Aina. Aina meminta Rima untuk menghubunginya dengan Burina, tanpa melibatkan Banyu. Rima menggunakan nomor telepon sekali pakai dan menghubungi Burina, memperkenalkan diri sebagai seseorang yang peduli pada kebenaran. Tante Rina, saya tahu Tante sedang panik. Tapi Tante harus tahu, Banyu dan Citra sudah menandatangani perjanjian pranikah yang menjanjikan mereka akan menikah setelah Tante Banyu menceraikan Aina. Cincin berlian yang dipakai Citra itu adalah cincin asli yang Banyu beli 2 tahun lalu, bukan hadiah untuk Tante. Banyu menjebak Aina dan Tante dalam utang ini demi harta Citra, jelas Rima. Burina tercengang. Perjanjian pranikah? Cincin asli di tangan wanita itu? Rima mengirimkan foto perjanjian pranikah dan foto cincin asli di jari Citra ke ponsel Burina. Melihat foto-foto itu, Burina histeris. Ia tidak lagi marah pada Aina, tetapi pada putranya sendiri. Rasa malu dan penyesalan mendalam menghantamnya.
Ia tahu selama ini ia salah. Ia sudah mencaci maki Aina, menuduhnya menantu tak tahu diri, padahal putranya sendiri adalah penipu ulung yang bahkan tega menipu ibunya sendiri. Bu Rina mengambil keputusan penting. Ia menghubungi Aina, menangis dan memohon maaf. Naila, nak, maafkan ibu. Ibu sudah tahu semuanya. Banyu jahat. Ibu yang buta. Tolong, nak, tolong jangan biarkan rumah ini disita. Ini satu-satunya peninggalan almarhum bapak. Pinta Bu Rina, suaranya dipenuhi penyesalan tulus. Aina terenyuh mendengar suara tangisan Bu Rina yang tulus. Saya tidak akan membiarkan rumah ibu disita, Bu. Tapi saya harus memastikan Banyu membayar semua ini. Saya punya satu syarat. Ibu harus bersaksi di pengadilan tentang semua utang dan cicilan yang sudah saya bayarkan, dan ibu harus mengakui bahwa Banyu berbohong tentang sakitnya, kata Aina, suaranya lembut tetapi tegas. Bu Rina setuju tanpa berpikir dua kali. Drama kecelakaan palsu Citra. Mengetahui bahwa Aina sudah punya semua bukti, dan Bu Rina sudah berbalik arah, Banyu dan Citra menjadi putus asa. Mereka harus menghentikan proses hukum. Kita harus membatalkan gugatan cerai itu, Banyu. Jika tidak, kita berdua akan hancur. Semua aset kita akan disita, teriak Citra pada Banyu di apartemen sempit mereka. Bagaimana caranya? Wanita itu tidak akan mendengarkan. Banyu frustrasi. Kita buat dia kasihan. Kita buat drama kecelakaan palsu. Kita bilang aku sekarat. Dia wanita lugu dan baik hati, dia pasti mau mencabut gugatan itu, usul Citra dengan mata licik. Maka, mereka pun merencanakan kecelakaan palsu. Citra berbaring di rumah sakit palsu dengan perban di kepala dan lehernya, sementara Banyu mengirim pesan kepada Rima, melalui nomor lain, karena Aina sudah memblokirnya, yang berisi foto Citra yang terluka parah. Pesan itu berisi ancaman dan permohonan yang direkayasa. Aina, tolong cabut gugatanmu. Citra kecelakaan parah karena terlalu stres memikirkan semua ini. Jika dia meninggal, kamu akan menanggung dosa seumur hidup. Cabut gugatanmu, dan aku janji akan melunasi cicilan rumah Ibu Rina. Rima segera menunjukkan pesan itu kepada Aina dan Pak Dirman. Trik lama, Nyonya Aina. Ini adalah usaha putus asa. Jangan tertipu. Kecelakaan palsu ini justru bisa kita gunakan sebagai bukti manipulasi dan menghina pengadilan. Rima, tolong cek rumah sakit yang tertera di pesan ini. Pastikan apakah Citra memang dirawat di sana, perintah Pak Dirman. Rima segera bekerja. Dalam hitungan menit, Rima berhasil melacak. Pak, Aina. Rumah sakit itu tidak memiliki pasien bernama Citra Anggraini. Bahkan, ruangan yang ada di foto itu adalah kamar kosong yang sedang direnovasi di rumah sakit swasta lain. Ini palsu total, lapor Rima. Aina hanya menggelengkan kepala. Ia tidak lagi terkejut. Kebohongan Banyu dan Citra sudah mencapai tingkat yang memuakan. Pak Dirman, tambahkan bukti manipulasi ini ke dalam berkas tuntutan. Biarkan mereka bermain sinetron. Tapi saya akan pastikan, sinetron ini berakhir di balik jeruji besi, kata Aina dengan senyum kemenangan yang dingin. Aksi penarikan yang disiapkan Pak Dirman bergerak cepat. Karena Banyu dan Citra tidak hadir di pengadilan dan terus melakukan manipulasi, hakim mengeluarkan perintah sita jaminan atas aset yang dijaminkan Banyu, dan membekukan semua harta yang terhubung dengan Citra. Di rumah Bu Rina, kabar penyitaan akhirnya datang. Pagi itu, sekelompok petugas dari bank dan pengadilan mendatangi rumah Bu Rina. Bu Rina, yang sudah mendapatkan peringatan dari Aina, hanya bisa menangis pasrah. Ini semua karena kamu, Banyu. Kamu telah menghancurkan ibu. Bu Rina menangis sambil memeluk perabotan rumahnya. Banyu, yang ada di sana, terkejut setengah mati. Ia mengira kecelakaan palsu Citra akan membatalkan semua proses ini. Tidak. Ini tidak adil. Aina, wanita itu benar-benar jahat, teriak Banyu. Tiba-tiba, Pak Dirman datang, berdiri di depan Bu Rina dan Banyu. Jangan salah menyalahkan, Saudara Banyu. Rumah ini disita karena kelalaian Anda sebagai penjamin utama, dan karena Anda menipu bank dengan utang palsu. Tapi jangan khawatir, Bu Rina. Nyonya Aina sudah melakukan yang terbaik. Dana ganti rugi dari kasus penipuan Banyu akan segera digunakan untuk melunasi utang Anda.
Nyonya Aina telah menyelamatkan Anda, Bu. Sementara putra Anda, Pak Dirman menunjuk Banyu. Banyu terdiam, wajahnya merah padam. Ia tidak menyangka Aina begitu kuat dan cerdas. Ia juga tidak menyangka Aina masih peduli pada nasib Burina. Saudara Banyu, Nyonya Citra, kalian berdua dipanggil pengadilan. Semua bukti penipuan dan pemalsuan sudah kami kantongi. Pertarungan hukum baru saja dimulai, kata Pak Dirman, menyerahkan surat panggilan resmi kepada Banyu. Banyu merasakan dunianya benar-benar runtuh. Ia menatap ibunya yang menangis, lalu menatap surat panggilan itu. Ia tahu, aksi penarikan Aina telah berhasil menjeratnya. Suasana di ruang mediasi pengadilan agama terasa dingin dan mencekam, jauh berbeda dari kehangatan palsu yang pernah menyelimuti rumah tangga Aina dan Banyu. Lantai marmer yang berkilauan, meja kayu panjang yang kokoh, dan dua deret kursi yang terpisah oleh jurang emosional. Ini adalah hari di mana Aina akan menuntut keadilan, sementara Banyu dan Citra harus menghadapi kenyataan pahit bahwa permainan sandiwara mereka telah usai. Aina duduk tegak di sisi kirinya, diapit oleh Pak Dirman yang tampak tenang dan berwibawa, serta Rima yang duduk di belakangnya sebagai pendukung moral dan teknis. Aina mengenakan blazer berwarna navy yang sederhana namun elegan. Ia tidak lagi menampakkan wajah rapuh yang sering Banyu manfaatkan. Sorot matanya kini tajam dan dingin, sebuah cerminan dari hati yang telah beku oleh pengkhianatan selama 2 tahun. Di seberang meja, duduk Banyu dan Citra. Wajah Banyu terlihat kuyu, lingkar hitam tebal menghiasi bawah matanya. Sejak rekeningnya dibekukan dan aset jaminannya dipertanyakan, ia hidup dalam ketakutan dan kesulitan finansial yang tidak pernah ia alami. Di sebelahnya, Citra berusaha mempertahankan aura keangkuhan, tetapi tangannya yang meremas tas mahal dengan erat mengkhianati kegugupannya. Mereka ditemani oleh seorang pengacara muda yang terlihat kurang pengalaman, disewa terburu-buru setelah pengacara profesional menolak kasus mereka karena kurangnya dana. Burina juga hadir. Ia duduk di kursi tamu, agak jauh dari Banyu, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Setiap kali matanya bertemu dengan Aina, Burina akan menunduk, tidak sanggup menatap menantu yang ia caci maki namun kini justru berusaha menyelamatkan rumahnya. Mediator memulai sidang dengan nada datar, mencoba mencari titik temu. Banyu, yang didorong oleh Citra dan pengacara mudanya, segera mengambil kesempatan untuk memainkan kartu simpati terakhirnya. Yang mulia, saya mohon maafkan semua ini. Istri saya, Aina, sedang salah paham. Dia terlalu sensitif. Saya akui saya dekat dengan Citra, tapi itu hanya urusan bisnis. Semua aset yang saya pinjamkan atas nama Aina adalah untuk investasi masa depan kami. Dan soal cicilan rumah Ibu Rina, itu adalah ujian bagi Aina. Dia gagal dalam ujian itu, sehingga membuat ibu saya terancam sita. Ujar Banyu dengan suara bergetar yang dibuat-buat, berusaha menampilkan dirinya sebagai korban yang difitnah. Aina mendengarkan dengan tenang. Ia tahu ini adalah kesempatan Banyu untuk berbohong di depan umum, dan ia membiarkannya. Pengacara Banyu melanjutkan, kami menuntut agar gugatan cerai ini dibatalkan, atau setidaknya, Nyonya Aina tidak berhak atas harta gonogini apapun karena dialah yang menyebabkan konflik ini. Cincin berlian yang ia klaim sebagai palsu itu adalah cincin murahan yang sudah ia punya dari dulu, tidak ada hubungannya dengan klien saya. Saat giliran Pak Dirman berbicara, suasana langsung berubah. Pak Dirman berdiri, memancarkan aura kepercayaan diri yang mutlak. Terima kasih, Yang Mulia. Klien kami, Nyonya Aina, tidak datang ke sini untuk bernegosiasi tentang perasaan, tetapi untuk menuntut keadilan atas tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan yang terencana sejak awal pernikahan. Kami tidak menuntut harta gonogini. Kami hanya menuntut aset Nyonya Aina dikembalikan sepenuhnya, utang ilegal dibatalkan, dan kerugian klien kami dibayar penuh. Pak Dirman lalu meminta Aina menyerahkan kotak bludru merah yang selama ini ia pegang. Izinkan kami memperkenalkan barang bukti utama, Yang Mulia. Ini adalah cincin yang Banyu berikan pada Aina saat pernikahan. Cincin yang ia klaim sebagai cincin peninggalan almarhum Ibunda Aina, dan cincin yang ia paksa Aina jual untuk membayar utang Ibu Rina, kata Pak Dirman, membuka kotak itu. Cincin berlian tiruan itu tampak memantulkan cahaya redup. Sekarang, mari kita bandingkan dengan yang asli, lanjut Pak Dirman.
Rima segera memproyeksikan sebuah gambar di layar kecil di sudut ruangan. Gambar itu adalah foto resolusi tinggi dari cincin berlian kuning langka yang melingkar di jari manis Citra, lengkap dengan ukiran laser kode rahasia yang direkam Aina. Di sebelahnya, Rima menampilkan faktur pembelian ganda dari toko emas Nugraha, yang jelas-jelas menyebut nama Banyu sebagai pemesan cincin asli dan tiruan 2 tahun lalu. Banyu dan Citra terkesiap. Banyu mencoba berbisik panik kepada pengacaranya, tetapi pengacaranya hanya menggeleng kebingungan. Bagaimana mungkin? Itu hanya manipulasi gambar. Teriak Citra, suaranya pecah, berusaha menyangkal kenyataan. Manipulasi? Biar toko emas Nugraha yang membuktikan, Nyonya. Pemilik toko, Pak Jaya, sudah memberikan kesaksian tertulis dan siap hadir sebagai saksi ahli bahwa cincin yang digunakan Nyonya Citra adalah cincin berlian langka yang dibeli Banyu 2 tahun lalu, dengan uang yang kami duga berasal dari penipuan, balas Pak Dirman, suaranya tenang. Seluruh ruangan, termasuk mediator, menahan napas. Namun, kejutan terbesar belum datang. Pak Dirman lalu menghela napas, menatap langsung ke arah Banyu dan Citra. Bukti cincin ini sudah cukup membuktikan penipuan. Tetapi klien kami juga memiliki bukti lain yang membuktikan adanya persekongkolan dan niat jahat rencana sejak awal pernikahan. Pak Dirman menyerahkan selembar kertas berwarna krem. Ini adalah perjanjian pranikah yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Banyu dan Nyonya Citra Anggraini, berisi janji pernikahan setelah Banyu menceraikan Aina. Dokumen ini kami temukan di rumah Nyonya Citra, bersamaan dengan cincin asli, jelas Pak Dirman. Saat dokumen itu dibaca mediator, ekspresi wajahnya berubah dari netral menjadi marah. Perjanjian pranikah ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa pernikahan Banyu dan Aina hanyalah sebuah persinggahan, sebuah skema untuk mendapatkan akses ke warisan Aina dan uang untuk membiayai Citra. Banyu ambruk di kursinya. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan marah. Ia menoleh ke Citra, yang kini juga menangis histeris. Citra menyadari bahwa Banyu telah menjebak mereka berdua dengan dokumen ini. Citra adalah rekan kejahatan, bukan korban. Pengacara Banyu berdiri. Yang mulia, kami meminta waktu untuk berkonsultasi dengan klien kami. Kami terkejut dengan dokumen ini. Tidak ada waktu, saudara pengacara. Dokumen ini adalah bukti yang sangat kuat, membuktikan kejahatan terencana. Terlebih lagi, klien Anda telah melakukan upaya manipulasi dengan insiden kecelakaan palsu yang dapat dianggap sebagai pelecehan terhadap proses pengadilan. Potong Pak Dirman. Bu Rina, yang mendengarkan semua pengungkapan itu dari belakang, tidak tahan lagi. Ia berdiri, menangis terseduh-seduh, dan berjalan menghampiri Aina. Aina, nak, ibu. Ibu minta maaf. Bu Rina memeluk Aina, bahunya bergetar. Ibu yang salah. Ibu yang buta. Putramu sudah menghancurkan ibu dan dirimu, nak. Kamu sudah berkorban begitu banyak. Bahkan mencoba menyelamatkan rumah ibu, padahal dia sudah merencanakan semua ini. Banyu berteriak panik, mencoba menarik ibunya menjauh. Ibu, jangan percaya wanita itu. Dia menjebak kita semua. Diam, Banyu. Kamu telah menipu ibu. Kamu telah menipu semua orang. Kamu menghina istrimu. Ibu tidak mau lagi melihat wajahmu. Balas Bu Rina, keputusannya sudah bulat. Kesaksian tulus Bu Rina di depan mediator itu jauh lebih berharga daripada 1000 dokumen hukum. Melihat semua kartu telah dibuka, Pak Dirman mengajukan penawaran terakhir Aina. Karena terbukti adanya persekongkolan kejahatan yang terencana, kami mengajukan tuntutan cerai non-negosiasi, pembatalan utang ilegal atas nama Nyonya Aina, dan menuntut ganti rugi sebesar seluruh kerugian finansial yang dialami Aina, termasuk cicilan rumah Bu Rina yang sudah dibayar. Tuntutan ganti rugi ini harus dibayarkan dari aset yang dijaminkan Banyu, yang saat ini berada di bawah sita jaminan. Jika Banyu menolak, kami akan melanjutkan tuntutan ini ke jalur pidana dengan tuduhan pemalsuan, penipuan, dan konspirasi kejahatan, tegas Pak Dirman. Citra, yang menyadari ia juga akan terseret kasus pidana, menatap Banyu dengan tatapan penuh kebencian. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang Aina bodoh. Kamu menghancurkanku, Banyu. Banyu, yang tadinya angkuh, kini hanya bisa menunduk, menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan.
Ia tahu, Aina yang diam dan lembut kini telah berubah menjadi kekuatan hukum yang tak terkalahkan. Aina bangkit dari kursinya. Ia menatap Banyu dengan tatapan yang penuh kepuasan dingin, sebuah tatapan yang mengatakan, "Aku sudah memenangkan pertarungan ini tanpa perlu mengeluarkan satu pun kata caci maki." Setelah mendengar semua bukti dan kesaksian, mediator memutuskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk mediasi. Kasus ini harus dilanjutkan ke sidang terbuka. Perintah penahanan aset Banyu dikuatkan, dan ia diminta segera menyiapkan pembelaan atas kasus pidananya. Aina, Rima, dan Pak Dirman meninggalkan ruang mediasi. Mereka tahu, ini hanyalah awal dari drama di pengadilan, tetapi mereka telah memenangkan perang psikologis dan mengamankan semua bukti krusial. Sidang perdana gugatan cerai dan pembatalan utang di pengadilan negeri berlangsung tegang. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media, dan beberapa rekan bisnis Banyu yang penasaran. Aina memasuki ruangan dengan kepala tegak, didampingi Pak Dirman. Banyu dan Citra hadir, wajah mereka tampak sangat tertekan. Bu Rina juga datang, duduk di barisan belakang, menatap Banyu dengan kecewa dan Aina dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang menyoroti tuntutan pidana terhadap Banyu atas penipuan aset jaminan dan pemalsuan dokumen. Saat giliran Pak Dirman, ia langsung menuju inti masalah, pembuktian cincin ganda dan perjanjian pranikah. Yang Mulia Hakim, kami tidak hanya memiliki faktur pembelian ganda, tetapi juga kesaksian dari ahli perhiasan terkemuka di kota ini, Bapak Jaya, pemilik toko emas Nugraha, yang mengkonfirmasi bahwa cincin berlian yang dikenakan oleh Nyonya Citra Anggraini adalah berlian asli langka yang dipesan oleh Tuan Banyu. Sementara cincin yang diberikan kepada klien kami, Nyonya Aina, saat pernikahan adalah tiruan, ujar Pak Dirman tegas. Ia kemudian memamerkan foto cincin asli di jari Citra dan foto perjanjian pranikah. Pengacara Banyu berusaha membela diri, mengklaim bahwa semua bukti adalah rekayasa dan bahwa Banyu hanyalah korban konspirasi. Banyu sendiri bersaksi dengan nada memohon, mencoba menggambarkan dirinya sebagai suami yang tertekan secara finansial. Namun, kejutan besar terjadi ketika jaksa meminta Pak Dirman untuk memaparkan detail lebih lanjut tentang aset yang digunakan Banyu sebagai jaminan. Yang Mulia, aset yang digunakan Tuan Banyu sebagai jaminan pinjaman ilegal, yaitu properti mewah di kawasan utara kota, adalah aset yang diwariskan oleh almarhum Ibunda Nyonya Aina, jelas Pak Dirman. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah ini, Tuan Banyu tidak pernah menyangka bahwa aset tersebut diurus oleh kantor notaris yang sama dengan tempat saya dahulu bekerja. Dan saya harus mengungkapkan sebuah fakta di hadapan majelis. Saya, Pak Dirman, adalah notaris yang mengurus dan mengetahui semua aset yang diwariskan mendiang Ibunda Nyonya Aina. Seluruh ruangan terdiam. Aina sendiri menatap Pak Dirman dengan terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Pak Dirman memiliki hubungan pribadi dengan warisan ibunya. Pak Dirman melanjutkan, "Saya mengenal almarhum Ibunda Nyonya Aina dengan baik. Beliau meminta saya untuk menjaga kerahasiaan total tentang nilai dan detail aset tersebut. Nilai aset itu jauh melebihi semua utang yang Tuan Banyu ciptakan. Warisan ini adalah dana darurat yang hanya boleh diakses Aina di saat terdesak. Saya menyimpulkan, Tuan Banyu menikahi Aina semata-mata untuk mengincar warisan yang ia kira nilainya kecil, padahal warisan itu sudah diurus dengan perlindungan hukum yang sangat ketat melalui kantor notaris kami." Banyu dan Citra langsung pucat pasi. Mereka menyadari bahwa sejak awal, mereka tidak hanya menipu Aina, tetapi juga mencoba menipu seorang ahli hukum yang sangat dekat dengan warisan Aina. Mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibangun secara profesional. Pengungkapan rahasia Pak Dirman sebagai pelindung rahasia warisan, Aina langsung menghancurkan semua pembelaan Banyu dan Citra. Niat jahat mereka untuk menguasai aset, Aina menjadi terang benderang di depan pengadilan. Hakim pun menghentikan sidang. Mengingat adanya bukti kuat tindak pidana terencana, persekongkolan, dan penipuan aset jaminan yang dilakukan oleh Tuan Banyu dan Nyonya Citra Anggraini, majelis hakim memutuskan untuk menguatkan sita jaminan atas aset-aset terkait. Sidang akan dilanjutkan dengan fokus pada tuntutan ganti rugi dan putusan cerai. Tuan Banyu dan Nyonya Citra, kalian akan segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana kalian, putus hakim dengan tegas. Aina berhasil mendapatkan putusan cerai pertamanya secara non-negosiasi. Ia telah memenangkan pertarungan hukum terberatnya, bukan karena emosi,
tetapi karena strategi cerdas dan perlindungan rahasia dari mendiang ibunya yang diwakili oleh Pak Dirman. Setelah putusan sela yang menguntungkan Aina, Banyu dan Citra menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar perceraian. Mereka kini dikejar oleh tuntutan pidana atas penipuan, pemalsuan, dan konspirasi kejahatan. Banyu, yang kini benar-benar kehilangan segalanya, termasuk dukungan ibunya, mencoba mencari bantuan. Ia menghubungi teman-teman lamanya dan rekan bisnis yang dulu ia banggakan, tetapi tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Semua orang takut terseret dalam skandal penipuan aset jaminan yang kini sudah menjadi berita utama. Sementara itu, Citra juga panik. Ia menyadari bahwa Banyu telah berbohong tentang status keuangannya. Ia yang semula angkuh, kini justru mendesak Banyu untuk mencari Anita, salah satu mantan kekasih Banyu yang sangat kaya, yang pernah dijanjikan Banyu akan membantunya jika ia jatuh miskin. Citra beranggapan, jika mereka bisa mendapatkan pinjaman dari Anita, mereka bisa membayar ganti rugi pada Aina dan menghindari penjara. Kamu harus temukan Anita. Dia yang paling kaya dari semua mantanmu. Dia pasti kasihan padamu. Kita bisa kabur setelah ini, teriak Citra pada Banyu di apartemen sewa mereka yang suram. Banyu pun terpaksa menuruti. Ia melacak nomor telepon Anita, tetapi usahanya sia-sia. Anita sudah pindah ke luar negeri dan tidak mau berhubungan lagi dengan Banyu yang penuh masalah. Di sisi lain, Pak Dirman bergerak cepat. Ia mengajukan tuntutan ganti rugi finansial yang sangat besar kepada Banyu dan Citra. Tuntutan ini mencakup pelunasan penuh cicilan rumah Burina yang menunggak, penggantian semua cicilan rumah Burina yang sudah dibayarkan Aina selama ini, kerugian imaterial atas penipuan dan penderitaan Aina, pembatalan utang ilegal yang dijaminkan Banyu atas aset warisan Aina. Tujuan kita sederhana, Nyonya Aina. Kita pastikan semua aset Banyu dan Citra disita untuk menutupi kerugian Anda, dan kita pastikan Burina tidak kehilangan rumahnya. Setelah itu, kita biarkan proses pidana yang bekerja, jelas Pak Dirman. Burina, yang kini tinggal di rumahnya di bawah pengawasan bank, datang menemui Aina. Ia membawa sebuah kalung emas tipis miliknya, perhiasan satu-satunya yang tersisa. Nak, ibu tahu ini tidak seberapa, tapi tolong terima. Jual ini, nak, untuk tambahan melunasi utang Banyu. Ibu malu sekali. Maafkan ibu atas semua perkataan buruk ibu selama ini, kata Burina sambil menangis, memeluk Aina erat-erat. Aina menolak kalung itu dengan lembut. Tidak, Bu. Ibu tidak perlu menjual apapun. Utang ibu akan dilunasi. Ini bukan tanggung jawab ibu. Ini adalah tanggung jawab Banyu. Saya melakukan ini demi keadilan, dan demi harga diri ibu, jawab Aina, menunjukkan ketulusan yang luar biasa meskipun Burina telah menyakitinya. Sidang putusan ganti rugi pun tiba. Banyu dan Citra hadir tanpa didampingi pengacara, karena mereka sudah tidak punya uang. Hakim membacakan putusan, majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi Nyonya Aina. Aset Banyu yang dijaminkan, properti yang kini disita, akan dilelang. Hasil lelang akan digunakan pertama-tama untuk melunasi utang cicilan rumah Burina, agar sita bank dibatalkan, dan sisanya untuk membayar ganti rugi kepada Aina. Begitu putusan dibacakan, petugas kepolisian yang sudah menunggu di luar ruang sidang langsung memasuki ruangan. Saudara Banyu dan Nyonya Citra Anggraini, kalian ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan aset, kata salah satu petugas, membacakan surat penahanan. Banyu berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Tidak. Aku tidak bersalah. Aina yang menjebakku. Citra ambruk di lantai, menangis tanpa suara. Aina hanya melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ia tidak merasakan kegembiraan, hanya sebuah kepuasan yang sunyi. Ia tahu, keadilan telah ditegakkan. Banyu dan Citra digiring keluar dari ruang sidang. Pertarungan hukum Aina telah berakhir, dan ia telah menang tanpa harus menjual cincin berlian palsu itu. Cincin palsu itu kini ia simpan, bukan sebagai simbol kesedihan, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan di tengah pengkhianatan. Setelah Banyu dan Citra ditahan, dan proses lelang aset dimulai di bawah pengawasan Pak Dirman, kehidupan Aina akhirnya menemukan kedamaian yang hilang. Fokus utamanya kini adalah membangun kembali karir dan dirinya sendiri. Keputusan pengadilan memastikan bahwa rumah Burina diselamatkan.
Hasil lelang dari properti yang dijaminkan Banyu berhasil menutupi semua utang Burina, bahkan mengembalikan seluruh uang cicilan yang telah Aina bayarkan. Secara hukum, Aina resmi bercerai dan terbebas sepenuhnya dari jerat finansial maupun emosional Banyu. Burina, yang kini rumahnya aman berkat kebaikan Aina, datang menemuinya dengan rasa syukur yang luar biasa. Ia tidak lagi mencaci maki, melainkan memuji dan meminta maaf berulang kali. "Nak Aina, ibu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menantu yang ibu caci maki, tapi kamu yang menyelamatkan ibu. Sementara putra ibu sendiri..." Burina tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Aina tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Bu. Yang berlalu biarlah berlalu. Saya melakukan ini bukan untuk ibu, tapi untuk keadilan. Ibu sekarang sudah aman. Jaga diri ibu baik-baik," kata Aina. Meskipun telah bercerai dari Banyu, Aina tidak pernah menolak Burina. Ia masih menyediakan waktu untuk sesekali mengunjungi Burina, membiarkan luka masa lalu perlahan sembuh. Dengan uang ganti rugi yang ia terima dari pengadilan, Aina tidak membeli kemewahan. Ia berkonsultasi dengan Rima, sahabatnya, dan memutuskan untuk membangun bisnis sendiri. Ia menggabungkan keahliannya sebagai akuntan dengan keahlian Rima di bidang IT. Mereka mendirikan sebuah perusahaan konsultasi keuangan dan audit yang berfokus pada pencegahan penipuan dan perlindungan aset. Perusahaan Aina berkembang pesat. Kisah hidupnya, yang sempat menjadi viral di media lokal, justru menjadikannya simbol kekuatan dan integritas. Klien berdatangan, tertarik dengan visinya yang jujur dan berani. Suatu hari, Pak Dirman datang ke kantor Aina. "Selamat, Nyonya Aina. Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal terakhir tentang warisan ibunda Anda. Dana darurat itu sudah saya pindahkan ke rekening yang sepenuhnya aman di bawah nama Anda. Sekarang, Anda adalah pengusaha sukses, dan aset Anda juga aman. Ibu Anda pasti bangga," kata Pak Dirman sambil tersenyum. Aina terharu. Ia merasa beban di pundaknya selama ini benar-benar terangkat. Sementara itu, Banyu dan Citra menghadapi hari-hari suram. Mereka dinyatakan bersalah atas penipuan dan persekongkolan. Banyu dijatuhi hukuman penjara. Citra, karena dianggap turut serta, juga dijatuhi hukuman, meskipun lebih ringan. Mereka kehilangan segalanya, kebebasan, reputasi, dan harta benda. Burina, yang kini hidup sederhana, sesekali mengunjungi Banyu di penjara. Banyu selalu memohon ampun, tetapi Burina tidak lagi bisa memberinya dukungan finansial. Penyesalan Banyu terlambat. Ia menyadari, berlian yang ia tinggalkan demi kemewahan palsu adalah cinta dan pengorbanan sejati dari Aina. Aina, yang kini memegang kendali penuh atas hidupnya, tahu bahwa perpisahan dengan Banyu adalah awal dari mahkota sejati yang selama ini ia cari. 3 tahun telah berlalu. Kantor Aina, yang kini bernama Guardian Financial Consulting, berkembang pesat dan menempati lantai atas gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aina tidak lagi duduk di meja akuntan kecil, melainkan memimpin rapat strategi di ruang kaca yang elegan. Ia adalah seorang ratu bisnis yang disegani. Suatu sore, Aina berdiri di depan jendela, memandangi gemerlap kota. Ia mengenakan gaun kerja berwarna champagne dan perhiasan minimalis. Ia sudah lama tidak memikirkan Banyu, dan luka lama telah mengering sempurna. Burina masih sering ia jenguk, dan hubungan mereka menjadi harmonis, berdasarkan rasa hormat yang tulus, bukan lagi ikatan pernikahan. Rima masuk ke ruangan, tersenyum lebar. "Lihat siapa yang datang, Ain. Toko Nugraha mengirimkan ini. Hadiah dari Pak Jaya." Rima meletakkan sebuah kotak beludru hitam di meja Aina. Di dalamnya, terbaring sepasang anting berlian murni yang luar biasa indah, memancarkan kilauan kuning yang sama dengan cincin asli Citra, namun jauh lebih besar dan berkelas. Aina mengambil anting itu. Ia tersenyum, mengingat kembali perjalanan panjangnya. Pak Jaya bilang, berlian ini asli, murni, dan tidak memiliki tiruan. Ia menyebutnya, mahkota berlian sejati, hadiah untuk wanita yang paling berani dan terhormat yang pernah ia kenal. Kata Rima, matanya berkaca-kaca. Aina dengan hati-hati mengenakan anting itu. Kilauan berlian itu seolah menyinari wajahnya. Ia tidak lagi membutuhkan cincin pernikahan palsu sebagai simbol status.
Ia kini mengenakan mahkota yang ia dapatkan dari hasil perjuangannya sendiri. Tiba-tiba, Banyu mengirimkan surat dari penjara, melalui Pak Dirman. Surat itu bukanlah ancaman, melainkan surat permohonan maaf yang tulus dan penuh penyesalan. Banyu mengakui semua kejahatannya, penipuannya, dan betapa bodohnya ia menukar permata asli seperti Aina dengan berlian palsu Citra. Ia menulis bahwa ia mendengar dari Burina tentang kesuksesan Aina, dan bagaimana Aina menyelamatkan ibunya. Banyu mengakui, penyesalannya adalah tidak pernah menyadari nilai sejati Aina. Aina membaca surat itu. Ia tidak membalas, tetapi ia merasakan kedamaian. Ia telah memaafkan Banyu, bukan untuk Banyu, tetapi untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Aina sedang memberikan pidato di seminar besar tentang perlindungan aset. Di tengah pidatonya, ia mengangkat kotak bludru merah kecil, tempat cincin palsu itu dulu berada. Cincin ini, yang saya yakini sebagai simbol cinta, ternyata hanyalah sebuah kebohongan yang dirancang untuk menipu saya. Saya tidak menjualnya. Saya menyimpannya sebagai pengingat, kata Aina di depan ribuan audiens. Tapi hari ini, saya tidak lagi membutuhkan cincin ini. Karena saya telah menemukan mahkota berlian sejati saya. Ia tidak terbuat dari berlian, melainkan dari keberanian, integritas, dan kekuatan yang saya temukan setelah saya menolak menjadi korban. Aina menutup pidato dengan tepuk tangan meriah. Ia berjalan keluar dari panggung, mengenakan mahkota berlian sejati di telinganya. Ia telah memenangkan bukan hanya kasus cerai, tetapi juga memenangkan dirinya sendiri. Ia kaya, bahagia, dan bebas. Rumah Burina aman, Banyu mendapatkan balasan setimpal, dan Citra pun menerima konsekuensi perbuatannya. Aina telah menulis babak baru dalam hidupnya, di mana ia adalah ratu di istananya sendiri, dan berliannya adalah hati yang sejati. Harga diri dan keberanianmu jauh lebih berharga daripada berlian manapun. Jangan pernah menjual dirimu demi janji palsu dan kekayaan semu. Kebenaran sejati akan selalu bersinar, dan pengkhianatan akan selalu terbayar lunas.